Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kamu akan dibenci karena namaku. Mari kita buka Alkitab bersama-sama. Kita baca di Markus 13 ayat ke-13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Dibenci karena nama Yesus menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Orang percaya harus bertahan jika mengalami hal demikian. Sebab jika kita tidak bertahan hingga akhirnya, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya orang yang mengikut Yesus bisa saja mengalami penderitaan dan penganiayaan. Saudara, penderitaan dan penganiayaan adalah dua kata yang tidak ingin banyak didengar orang, apalagi mengalaminya sendiri. Karena itu banyak orang ingin menghindar dari penderitaan dengan berbagai cara atau melengkapi diri dengan berbagai tameng atau proteksi. Padahal seringkali sebuah penderitaan atau penganiayaan dari skala kecil sampai derajat tertentu justru sebuah metode untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, ayat firman Tuhan hari ini menjelaskan bagi kita semua bahwa sebagai orang percaya, kita akan mengalami penderitaan semisal dibenci orang. Paulus juga telah menasihati Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat ke-12 dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang yang beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tanpa diuraikan oleh Tuhan Yesus dan Paulus bahwa mengambil putusan dan komitmen mengikut Tuhan Yesus akan menderita. Sesungguhnya, natur dan karakter pemberitaan Alkitab yang berasal dari Allah dan natur pemberitaan Injil Tuhan Yesus, jika kita teliti dengan seksama, memang sangat bertentangan dengan natur nilai-nilai yang dianut oleh dunia ini. Saat kita menjadi pengikut Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita berbagai keuntungan dan kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan dengan menjadi pengikutnya. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa para pengikutnya akan diserahkan dan disesah. Dan kita akan dibenci semua orang oleh karena namanya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah menjadi pengikut Yesus tidaklah mudah. Kita akan mengalami berbagai kesusahan, penderitaan, dan bahkan penganiayaan. Seperti Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika. Ayo kita baca 1 Tesalonika 3 ayat ke-3 dan ke-4. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu, telah terjadi. Nah saudara, walaupun mungkin kita tidak mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh para rasul demi mempertahankan kebenaran. Tetapi kita justru mungkin akan dihina, dicemooh, dipandang aneh, ataupun dikucilkan. Ketika kita tidak ikut menyembah nenek moyang, kita mungkin akan dikucilkan dan dianggap anak durhaka oleh keluarga kita. Tetapi ketika kita memilih untuk beribadah di hari Sabat, teman-teman kita mungkin akan menghina dan mentertawakan kita. Inilah yang akan kita alami menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 5 ayat 10 sampai ke 12, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, menghadapi berbagai penderitaan dan kesukaran karena nama Kristus, biarlah dengan bersandar pada Roh Kudus, kita boleh tetap berdiri teguh dan tetap berpegang pada iman kita sampai pada kesudahannya. Amin. Maka Tuhan pun akan mengaruniakan kebahagiaan kekal kepada kita. Seperti yang dikatakan Paulus, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tertulis di 2 Korintus pasal 4 ayat ke-17. Karena itu, teruslah bertahan hingga akhirnya walaupun dibenci. Ada amin. Agar saudara dan saya beroleh keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.